Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Belakangan ini media sosial ramai membahas isu pembelian BBM subsidi jenis Pertalite yang dikaitkan dengan kewajiban melunasi pajak kendaraan. Informasi tersebut pun sempat membuat sebagian masyarakat khawatir. Misalkan ya bagi masyarakat. Ramainya unggahan dan perbincangan di media sosial membuat banyak masyarakat mempertanyakan apakah informasi tersebut benar adanya. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut tim Apa Cerita Rangkum. Yang pastinya berat pasti berat. Belakangan ini ramai beredar informasi di media sosial yang menyebutkan pembelian Pertalite harus melunasi pajak kendaraan. Apakah Anda sempat mendengar informasi tersebut? Sudah sempat dengar beredar di NTT salah satu yang saya pernah mendengarnya. Sudah. Soal untuk bayar pajak dulu baru bisa menikmati Pertalite. Belum Kak, baru dengar ini. Iya, udah ada dengar sih dari media sosial. Umumnya intinya dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook. Apa pendapat Anda pertama kali mendengar informasi tersebut? Menurut tanggapan saya pribadi agak menyusahkan ya bagi masyarakat nanti ke depannya. Contohnya ada orang yang membeli kereta second, kan otomatis pemilik sebelumnya itu ada yang nggak bayar pajak, ada yang telat pajak, dan ada yang sudah membayar pajak. Contoh yang telat pajak ini yang beli second, kasihan bagi pengguna nanti yang sebelumnya. Contoh dia kurang mampu untuk membeli cash dan dia membeli kredit. Bukan kredit, maksudnya membeli second. Nah otomatis dia kan bisa dibilang kurang mampu. Jadi kalau misalkan dia untuk beli Pertamax lebih memberatkan nanti ke depannya. Untuk saya pribadi setuju. Tapi kayak mana untuk saudara kita yang di pedalaman yang punya kereta aja untung-untungan, pendidikan yang nggak ada, harus bayar pajak yang jauh ke kota. Sedangkan dia rumahnya nggak tahu di Anta-Baranta sana. Tanggapan aku Kak, jujur kaget ya kan Kak pertama kali. Baru kayak menurut aku itu Kak itu kurang worth it. Kenapa Kak? Karena kan kalau dari ekonomi nggak semua ekonomi kita itu di kalangan atas. Mungkin ada juga yang di kalangan bawah. Jadi Kak kayaknya itu mungkin orang itu belum bayar pajak, pasti banyak alasannya. Mungkin kayak mereka nggak punya duit, mungkin kayak mereka juga jauh mungkin kantor pajak kan Kak dari kampung mereka ke rumah mereka. Jadi itu kayaknya sebaiknya itu diperhatikan dulu lah Kak. Dan mungkin aku bertanya, apa sih alasan pemerintah harus bikin kayak gitu? Karena kan Kak, Pertamax mahal, kayak Kak bilang 17.000. Seliter, itu kan menurutku Kak seliter itu kayak nggak, kalau kendaraan itu nggak bisa menempuh jarak berkilo-kilometer kan Kak. Otomatis kan seliter cuma sedikit. Jadi kayaknya harus apain lagi lah Kak sama pemerintah. Dan menurut aku nggak setuju kalau yang belum bayar pajak itu harus ngisi Pertamax. Ya tanggapan saya, menurut saya ya, karena kan kebanyakan di Pematang Siantar dan ke bawah, Simalungun ke bawah itu memang betul-betul kendaraan itu salah satu untuk mencari nafkah, ya kan? Dan kalau memang itu diharuskan, terus bagaimana yang ekonominya ke bawah, bagaimana untuk cari makan, untuk nyari kehidupan sehari-hari untuk anak, untuk bayar sekolah anak gitu. Apabila aturan seperti itu benar-benar diterapkan, bagaimana tanggapan Anda? Masyarakat kota? Enggak. Masyarakat kota tapi ya. Jelas memberatkan Kak. Karena Kak di Pematang Siantar tuh kan Kak kita tahu orang-orang di sini tuh pekerjaannya pedagang. Baru kayak kita tahu juga pekerjaan itu Kak nggak terlalu banyak yang gajinya itu tinggi. Terutama kan Kak UMR di Siantar kan Kak juga ya cuman sekitar 2.900.000 sekian kalau aku nggak salah kan Kak.
Jadi kayaknya Kak kalau untuk beli Pertamax di harga 17.000 seliter itu kayaknya nggak worth it kali diterapkan di Siantar Kak. Pastinya berat, pasti berat. Dan salah satunya pasti ya salah satunya anak sekolah yang berangkat ke sekolah, ya tidak mungkin semuanya punya kendaraan yang punya pajak hidup lah. Ya pastinya anak sekolah yang paling utama yang akan mendemo, yang akan angkat suara, yang warawuru lah pastinya. Namun, setelah ramai diperbincangkan di media sosial, PT Pertamina Patraniaga menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah mengklarifikasi bahwa kabar yang beredar merupakan hoaks. Setelah mengetahui adanya klarifikasi tersebut, apakah Anda merasa lebih tenang atau masih ada hal yang membuat Anda bingung? Bingung sih. Bingung ya dengan informasi yang tiba-tiba langsung ada setelah naiknya Pertalite yang saya dengar kabarnya tiba-tiba langsung ada pembahasan bahwasannya kalau mengisi Pertalite itu ada lagi persyaratannya harus bayar pajak. Udah biasa sih, kebijakan di pusat apa kan nggak pernah nyampe ke masyarakat bawah. Sosialisasi pemerintah dari dulu nggak pernah bagus, nggak pernah bagus. Kalau aku pribadi tenang sih Kak, karena kan nggak harus bayar pajak dulu baru kita bisa isi Pertalite, gitu. Lebih tenang aja. Oh, kalau masalah itu ya pastinya senang lah, tapi ya terkejut juga kenapa tiba-tiba masalah itu menghilang dan kenapa kemarin udah sempat di media sosial dan bahkan udah terjadi di salah satu kota, udah sempat dijadikan dan bahkan yang di SPBU kan udah kejadian. Jadi ya kalau memang di stopkan ya memang makasih untuk para itu pejabat kan. Ya tapi kalau memang seperti ini tiba-tiba dihentikan ya pastinya kita bertanya-tanya kenapa dan kenapa nggak diklarifikasi sampai selesai, nggak sampai tuntas gitu. Beragam tanggapan masyarakat pun muncul menyikapi informasi yang sempat ramai diperbincangkan. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju.